Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amara Akrama Altiva dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 2 Kediri nomor absen 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai berita kekalahan Jepang. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom pertama yang dinamai Little Boy di Hiroshima. Serangan itu menandai pertama kalinya senjata nuklir digunakan dalam perang. Ketika Jepang tak kunjung menyerah, bom lain yang dijuluki Fat Man dijatuhkan 3 hari kemudian di Nagasaki yang berjarak 420 km. Diperkirakan 140.000 orang dari total populasi penduduk Hiroshima yang berjumlah 350.000 meninggal dunia. Sementara di Nagasaki, setidaknya 74.000 orang tewas. Kedua bom yang dijatuhkan di Jepang itu adalah 2 bom nuklir yang pernah digunakan di luar pengujian. Pemboman ganda tersebut secara tiba-tiba mengakhiri perang di Asia, dengan Jepang menyerah pada Sekutu pada 1945. Berita kekalahan Jepang dari Sekutu tidak seketika tersiar di berbagai negara, karena Jepang menyembunyikan berita tersebut. Alasan Jepang menyembunyikan kekalahannya karena Jepang khawatir apabila peristiwa pelucutan senjata yang mereka alami di Amerika dan sekutunya akan terjadi juga di Indonesia. Selain itu, kekalahan Jepang juga mempermalukan mereka di hadapan dunia internasional, dan Jepang tidak mau lebih dipermalukan lagi di tanah jajahannya, yaitu Indonesia. Namun, pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir, salah satu penggerak kemerdekaan Republik Indonesia, telah mendengar berita yang dikumandangkan sebuah stasiun radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Hal ini menjadi sebuah berita baik bagi para tokoh, karena para tokoh nasional pada saat itu memang sedang menunggu saat yang tepat untuk meraih kemerdekaan. Berita dari stasiun radio itu tidak didapat dengan mudah, mengingat semua siaran radio yang ada di Indonesia ketat diawasi dan dikontrol oleh Jepang. Syahrir dapat mendengar berita kekalahan Jepang tersebut karena Syahrir memiliki 1 unit radio berwarna gelap dan tidak tersegel, yang artinya ilegal. Atas informasi yang ia miliki, Syahrir menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk mengantarkan informasi tentang kekalahan Jepang kepada Hatta. Hatta pada saat itu baru saja mendarat dari Dalat, Vietnam. Bersama Soekarno, ia diberikan janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Melalui informasi itulah, Syahrir hendak memberi peringatan. Lupakan janji Jepang, karena Jepang sendiri sudah keok, dan segeralah nyatakan kemerdekaan tanpa embel-embel Jepang. Dampak dari menyerahnya Jepang kepada Sekutu yaitu terjadinya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena Jepang sudah menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada Sekutu, tetapi Sekutu belum tiba di Indonesia. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, berikut ini tindakan para pemuda. Pertama, mengadakan rapat dengan pemimpin nasional untuk menentukan tindakan selanjutnya. Kedua, menemui golongan tua untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Ketiga, melakukan koordinasi terhadap golongannya untuk melaksanakan proklamasi. Keempat, membentuk panitia kemerdekaan Indonesia. Dan yang kelima, menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Itu tadi penjelasan mengenai berita kekalahan Jepang yang saya baca dari beberapa sumber. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.